Oke, halo semua, selamat datang di podcast Mudik with Virtualite. Di sini bersama aku Ginggit Sunagehena, ada juga Oleax, ada juga Rize Kurea, dan yang terakhir bersama Ferion Rozu di sini. Say hi semua guys. Halo. Halo guys. Halo. Ya, jadi di sini kita berempat akan menemani kalian selama perjalanan mudik. Entah perjalanan, entah kalian mau makan, minum gitu kan, atau kayak santai-santai, pengen dengerin apa gitu bareng kita. Ya, Setel aja gimana deh? suara kita nih di background gitu kan. Betul. Ini buat ngeramein kuping bagi orang yang biasanya tuh gak bisa tuh, gak ada suara di kuping, harus ada gitu. Yes. Ya, kita sih pengen ngobrolin hal-hal seputar apa ya? Bebas sih, kita pengen ngobrolin apa aja nih. Putar-putar. Berkeliling kota. Putar-putar keliling kota. Boleh tuh, boleh. Ngomong-ngomong soal putar-putar keliling kota ya kan. Kalian biasanya mudik nih, yang mudik-mudik tuh. Biasanya kan liburan ya kan. Aku ada cerita ini sih, ada cerita tentang waktu aku pulang balik gitu. Jadi Gimana tuh? dulu waktu aku kuliah gitu kan. Aku kuliah di luar kota lah ya. Di luar kota nih. Ya kan? Ya betul, P. Jadi jauh lah dari siapa-siapa gitu kan. Jadi nggak cuman aku aja yang kayak kuliah di luar kota, tapi kayak teman-teman aku yang dulu satu SMA gitu kan, semuanya juga most of them kuliahnya di luar kota juga kan, luar kota, luar pulau dan segala macam gitu, right? Betul. Nah, jadi kan emang tiap semester itu aku biasanya pulang gitu, aku pulang lah balik gitu. Nah, jadi kalau nggak salah itu semester 5 atau semester 6, itu intinya kayak udah 2 atau 3 tahun gitulah. Jadi kayak ada beberapa kayak teman aku yang udah lama nggak ketemu gitu kan, kayak dari SMA atau SMP udah lama nggak ketemu gitu, ya kan. Betul. Jadi kadang-kadang kalian bakal lupa dong kayak, "Oh ini siapa gitu kan. Nah, jadi pada suatu hari nih, aku pas pulang, itu kayak semester 5 semester 6, dan pada saat itu ya, aku pengen belanja nih ke sebuah minimarket yang kita nggak usah sebut lah ya mereknya gitu kan. Ya, Oke. kita tidak sponsori ya guys, tapi kalau mau disponsori silahkan aja sih, nggak apa-apa. Waduh. Akan disebut nanti ya kalau disponsor rupanya ya. Ya kalau disponsori kita sebut. Ngeri. Nah, jadi kayak aku belanja di sebuah minimarket gitu kan. Dan aku tiba-tiba nih lagi ngeliat kayak apa sih barang-barang yang ada di minimarket tersebut. Terus ada yang kayak nepok pundak aku dari belakang gitu kan. Kayak, "Wih, Gin, udah lama," bukan enggak gitu juga sih, kayak, bro gitu kan, ibaratnya bukan manggil nama nih. Bukan manggil nama, tapi kayak, bro gitu. Kayak udah lama gak ketemu gitu kan. Terus pas aku lihat balik belakang gitu kan ya, aku tuh kayak kalian pernah nggak sih kalau ngelihat orang gitu, kalian ngerasanya, ini siapa ya? Tapi dia doang yang inget gitu, pernah nggak? Pernah. Nah, Enggak sih kalau aku. nggak ya, nggak pernah ya. Aku pernah. Nah, jadi feels bad banget lah ya kalau kita tuh nggak inget sama mereka gitu kan. Nah, jadi orang ini kayak, "Weh bro udah lama gak ketemu, berapa tahun gila bla 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 bla," gitu kan, kayak salaman, kayak bla bla bla, keluar dari minimarket kita ngobrol-ngobrol gitu kan, kayak ngobrolnya juga ya apa kabar, ini lu di mana sekarang gitu kan, kayak, "Oh aku di kampus ini," dan segala macam gitu kan, kita cerita-cerita kayak. Nah, kan aku tuh nggak inget kan sama ini orang kan, kayak ini orang siapa gitu. Jadi aku mulai mencoba mengkorek-korek informasi gitu kan, dengan cara kayak, inget nggak sih yang pas ini ini gitu kan. Terus dia kayak, aku kurang inget, berarti kan itu kayak dia bukan dari ini nih, bukan dari sekolah ini gitu kan, bukan dari kelas ini atau gimana gitu kan, kayak Betul. kayak apa sih namanya,
mencari informasi dengan cerita-cerita lama gitu. Oh berarti bukan pas ini, tapi eliminasi. ya mengeliminasi gitu kan. Kayak terus dia tuh juga kayak sepertinya nih soalnya semakin lama aku cerita tuh semakin mukanya tuh bingung cuy. Mukanya tuh semakin bingung. Aku bingung, dia juga bingung gitu kan ya. Terus dia kayak cerita-cerita juga kayak kok aku ngerasa wait, tunggu dulu, kok kayaknya ini siapa ya? Ini kayak cerita kita tuh nggak ada yang nyambung gitu loh. Cerita kita tuh nggak ada yang nyambung gitu kan. Kayak kita udah kayak 10 sampai 15 menit gitu kan ya. Kayak ngobrol terus akhirnya nih dengan rasa penasaran aku gitu kan ya. Kayak cobain kayak mengulik info lebih dalam gitu kan yang kayak lebih privat gitu kan. Ternyata dia kayak juga bingung gitu, mukanya kelihatan gitu kan. Terus akhirnya dia nanya nih, dia yang nyeletuk, kamu ini si ini kan, nama orang gitu, nama orang yang bukan nama aku gitu, bukan Gin gitu. Kayak terus aku bilang bukan. Terus aku tanya balik, dari sekolah ini bukan katanya. jadi gini. Jadi selama 10 sampai 15 menit kita ngobrol itu kita tuh nggak kenal satu sama lain guys. Kita nggak ada yang kenal. Jadi dia pertama dia salah orang gitu kan. Terus aku tuh juga kayak nggak enak gitu kan kalau kayak tiba-tiba ada orang yang kenal aku tuh nggak inget sama dia gitu. Jadi ya aku temenin aja ngobrol gitu kan sambil kayak akhirnya mungkin inget gitu kan kayak gimana ya, ini kalian paham lah gimana. Iya. Nah, Iya. terus ya itu gitu kan setelah kita cerita satu sama lain tuh kok nggak nyambung ya. Nggak ada yang masuk. Kayak pembicaraan kita tuh kayak gitu, kayak emang kita tuh nggak kenal. Bahkan nggak ada sangkut pautnya satu sama lain tuh jauh banget gitu kan. Ternyata nyatanya memang tidak kenal. Ya jadi ya itu sih kayak pengalaman yang cukup aneh ya buat aku ya. Kayak bukan cuman salah orang doang, kita sama-sama nggak kenal gitu. Sama-sama ya mencoba untuk menggali informasi satu sama lain gitu kan. Ternyata fakta berkata lain gitu kan. Tapi kalau kalian tanya apakah aku sekarang tiba-tiba bersahabat dengan orang itu, enggak, tentu saja enggak guys, ini bukan film. Abis interaksi itu kayak kita awkward kayak garuk-garuk kepala terus kayak ya duluan ya bro, iya duluan, dan kita pisah satu sama lain. Enggak men, ini bukan film. Dikira kenalan. Terus akhirnya bisa ketemu lagi nggak kira-kira tuh? Kira-kira bisa ketemu lagi nggak ya? Sebenarnya nggak tahu sih. Kalau kata orang ibaratnya kalau itu emang takdir gitu kan ya. Terus ketemu lagi, and then tiba-tiba ternyata kita punya temen yang sama gitu kan. Wah itu asik sih. Tapi bakal malu banget gak sih? Iya bakal malu banget gak sih? Well, that's a story. Kayak that's a story to tell gitu kan. Ya mungkin siapapun kamu yang mungkin punya cerita yang sama, mungkin itu aku gitu kan ya. Ya kamu mungkin yang mendengarkan podcast ini gitu kan ternyata punya cerita yang sama seperti aku gitu kan ya. Pada saat kamu liburan, kamu menyapa orang, dan ternyata orang itu nggak kenal kamu, dan kamu juga nggak kenal orangnya gitu kan ya. Ya mungkin saja itu aku ya kan. Hai kamu siapapun di sana. Hai kamu, komen ya di bawah. Silahkan komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe juga Gin Kitchen Gehena. Waduh. Mengerikan sekali ini kakak Gin satu ini. Lancar banget tuh. Dong. Kita tuh kalau marketing itu harus emang yang paling nomor 1 ya kan. Nomor 1 marketing kita. Sudah marketer kita. Kalau ngomong masalah malu ya, kalian pernah nggak sih ngegonceng teman kalian, tapi teman kalian tuh malu-maluin? Gimana tuh? Jadi Ini kah?
pas kamu bonceng gitu dia tiba-tiba keluarin palu gitu terus dipukul-pukul di motor gitu kah atau gimana? Waduh, Kan bukan malu-maluin gitu, tuh, malu-maluin. Aduh. Bukan ya? Kayaknya Aku baru nge. konsepnya bukan begitu nih. Kayaknya konsepnya salah nih. Agak melenceng Bukan ya? sedikit, Bukan ya? tapi bukan gitu. Bukan. Oke. Lanjut. Kalian ngegonceng teman kalian, tapi teman kalian tuh suka teriak-teriak gitu. Gimana tuh? Ngapain tuh? Bingung kan? Nah, jadi teman kalian tuh gak waras. Tiba-tiba teriak aja nama orang yang kalian gak kenal, tapi ke arah pengendara motor lainnya yang di depan kalian. Gimana? Kayak sok-sok kenal gitu. Kayak misalnya, Contohin dong. kayak misalnya gue gonceng Oleh nih. Terus tiba-tiba Oleh teriak, "Woi Kevin!" gitu. Kayak sok kenal. Aduh, ini siapa sih? Gue gonceng siapa? Ini malu-maluin banget, sumpah. Rasanya pengen diturunin dari situ. Diliatin sama pengendara yang lainnya nggak gitu? Oh tentu saja iya. Aku rasanya mau taruh muka di tanah juga udah nggak bisa balik dari malunya lagi guys. Aku bingung. Ada yang nyamper nggak dipanggil? Untungnya sih enggak ya. Kalau ngangguk itu siapa tahu ada yang ngangguk. Oh dia juga begitu. Dia nganggukin orang kayak, woi gitu kayak sok kenal. Itu nyapa. Terus pengendara yang dianggukin itu ngangguk juga. Itu Rama-Tama berkendara ya. Jadi itu gue berasa kayak, anjir ini kayak ceritanya si Gin nih. Dianggukin cuman kayak, woi terus tadi siapa ya nganggukin gua anjir. Itu orang yang dianggukin tuh sampai rumah mikir tuh. Tadi siapa ya? Itu ntar nggak bisa tidur tuh. Gak bisa tidur berapa hari kira-kira kalau kayak begitu. Kacau. Ya, emang kacau banget sih punya temen yang kayak gitu ya. Kalau kayak kalian punya teman kayak gitu, cocoknya diapain sih? Kalau gua Cocoknya ini sih putuskan tali persahabatan aja sih. pura-pura nggak kenal gak sih, turunin gitu. Iya turunin itu dia bagus sih. Atau enggak kamu ke Indomaret dulu tuh, Indomaret. Oh, iya. Turun dulu, kita mau beli dulu gitu. Bentar, mau jajan dulu gua, gitu kan. Bertinggalin, ngeng gitu. Tapi nggak bisa juga guys, itu soalnya teman baik gitu kan. Cuman dia nggak waras aja dikit. Ya berarti emang harus sabar aja sih kuncinya ya. Oh harus sabar betul. Udah terlanjur berteman sama orang yang kayak gitu tuh, gitu kan. Terlanjur. Ya ngomong-ngomong soal teman bangke ya kan. Aku tuh juga punya teman bangke tau. Waduh siapa nih? Jadi dulu tuh waktu aku masih kuliah lagi gitu kan. Story lagi kayak pas aku kuliah. Ini waktu awal-awal kuliah sih. Jadi kayak aku punya 2 temen lah. Punya 2 temen yang kayak apa ya? Mereka tuh kayak nggak bisa dipisahin gitu loh. Dan personalitinya ya kayak kurang lebih gitu kan. Sejoli. Dan ya dan mereka tuh kayak jahil banget gitu loh. Jailnya kayak temen Rije gitu tapi lebih parah. Mau tahu nggak ceritanya gimana? Waduh gimana? Kalau temen Rije kan ya naik motor dibonceng dia manggil-manggil orang random ya kan. That's fine. Temen gua ya kan, mereka berdua nih ya kan jalan kayak sebenarnya bertiga sama aku di jalan kayak ya jalan-jalan di kampus gitu kan kayak mau ke kantin atau mau ke tempat kelas atau gimana gitu. Nah, kan kalau di kampus tuh kan banyak orang lalu lalang kan, kayak di lorong atau di depan kelas, depan apa gitu kan ya. Nah, jadi kan mereka tuh ngobrol kayak cerita-ceritanya tuh ngobrol berdua gitu kan, kayak ngobrolin suatu hal yang penting gitu kan, kayak bawa gitu. Kalian pernah nggak sih dicolek teman kalian di kanan, bahu kalian dicolek di kiri? Terus teman kalian pura-pura nggak lihat gitu. Iya. Tahu. Nah, bayangin tapi itu mereka berdua nyolek orang random. Wah, Nggak tahu siapa ya kan. Wow. Terus kayak jadi kan
apa sih ya, mereka punya alibi gitu kan, alibinya mereka udah ngobrol kayak berdua gitu, kayak bla 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 gitu di jalan gitu kan ya. Terus satunya gitu kan ya, satunya ini apa namanya, nyolekin bahu orang satu-satu kayak tek tek, terus yang orang noleh kiri kan kayak bingung aku tuh di belakang tuh kayak aku aku jadi saksi. Jadi witness. Orang Penonton. dilecehkan di depan mataku cuy. Itu tuh kayak terus dia kadang kan kayak bingung ya. Terus yang ngeliat ke kanan orangnya lagi ngobrol berdua tuh. Ngeliat ke kiri nggak ada orang gitu kan ya. Ngeliat ke belakang nggak ada orang, depan apalagi gitu kayak bingung. Terus dia berhenti, terus dia jalan lagi terus berhenti, terus duduk. Terlecehkan cuy. Itu pinter sih. Orangnya kena Sebenarnya bingung alibinya momen hebat tuh. sekali. Bener. Gila itu kalau disuruh main FPS kayaknya jago banget tuh. Koordinasinya baik banget. Koordinasinya baik. Betul, betul. Rencana. Lu di strike, gue yang colek aja. Bisa kayak gitu. Sumpah, itu emang ya berdua itu emang nggak ada obat sih. Solid ya. Solid banget. Walaupun solidnya ya yang nggak bener lah ya kelakuannya. Kasian banget orang itu nggak cuma sekali dua kali, itu sering banget. Kayak tiap kali ada kesempatan gitu kan lagi sepi ya kan. Oh my. Kayak cari korban gitu loh. Cari korban gitu loh, kayak dia pengen jahilin orang nih, tangannya gatal mereka berdua gitu kan. Gin gak pernah digituin sama temennya? Pernah, jelas. Oh jelas. Karena saya teman dekat mereka, ya kan yang paling sering kena tuh saya nih di sini nih. Kayak udah kebal sih, tapi sih kayak alah anjir lu kan gitu ya udah. Yang kasihan tuh yang nggak tahu gitu kan. Teman-temannya jadi baru uji coba dulu ya sama mereka. Tapi imagine kayak udah dicolek gitu, ingatnya kayak ini paling mereka. Terus ternyata pas dilihat emang gak ada orang gitu gimana? Itu mah yang nyolek kayaknya dari alam lain. Mohon maaf. Serem juga kalau gitu. Oleh punya temen yang serupa gitu. Jadi waktu sholat biasanya kan lagi duduk tuh nunggu azan, nunggu apa. Nah mereka tuh kalau Gin kan bersekongkolnya 2 orang ya. Kalau mereka mereka berempat dari belakang gitu nyolek orang. Nanti orang yang di depan itu yang dicolek, mereka hadap belakang, terus nanti yang 4 orang di belakang angkat tangan semua. Jadi jadi yang di depan itu bakal bingung gitu. Ini siapa yang nyolek gitu kan. Pernah teman Oleh tuh kayaknya dia punya gangguan mental, jadi nggak bisa nahan amarah. Waktu dicolek terus hadap belakang, itu 4 orang angkat tangan semua. Dihantam sama dia semua. Barbar. Main bowling cuy. Aku ngeliat dari samping ya, itu tangan dia dikepal gitu, terus dihantam semua. Waduh. One hit kill. Butuh 3 guru buat misahin mereka. Astaga. itu kalau ada bisa kayak apa namanya, kayak ada overlay game gitu, terus tulisannya current objective survive. Masalahnya itu satu squad berempat ya lu kenapa? Itu ke clutch dia. Dia 1v4. Gak bisa mikir. itu kayak kalau kalian main game itu kan, main RPG gitu kan, kayak lagi farming terus lihat ada apa tuh monster gede satu gitu kan ya, dipukul ternyata levelnya paling gede sendiri dari monster yang lain, terus kena wipe anjir. Itu sumpah itu pemandangan bagus banget. Pemandangan buat Oleh ya. Ternyata sama ini Oleh kejam. Lagian kan mereka berempat kan salah gitu nyoleknya. Betul. Nah, habis dimarahin guru gitu, yang satu nyolek tadi itu dimarahin sama 3 orang. Soalnya yang 3 orang kan nggak nyolek gitu. Kayak dikucilin deh habis itu. Waduh, gak solid ternyata. Tidak solid satu squadnya, bahaya. Solid. Lucy. Terus sambil megang pipinya bengkak. Lucy.
Ya, sambil nangis kayak, lu sih. Nangis gak? Lagi Nangis gak? dimarahin. Nangis gak? Nangis. Oh nangis. Biasalah anak kecil nangis kan. Masih bocil. Bukan aku kan yang bikin kamu nangis. Kan bisa kayak gitu. Ya itu pengalaman yang paling ini sih. Unik sih. Menarik ya. Kalau yang mendorong ada nggak? Yang mendorong ya. Iya kan udah ada Nggak yang ada menarik sih. nih. Yang mendorong. Yang mendorong. Nggak ada sih yang mendorong. Ya. Ternyata tidak ada guys. Soalnya tidak menarik yang mendorong. Betul, betul. Kan gue nanya yang mendorongnya ya. Bukan yang menarik. Ya kan soalnya yang mendorong tuh tidak menarik. Oh iya. Iya. Hmm. Tapi tulisan Oke, pull oke. push di pintu tuh kadang membingungkan. Kenapa tuh? Gimana tuh membingungkan ya? Kayaknya itu cukup jelas deh Per. Tunggu. Coba kita tanyakan dulu nih. Ini penting nih demi kesejahteraan Virtualite ya kan ya. Kita bertanya dulu nih sama Perion Per. Dari pull sama push tuh apa yang lu bingung nih kira-kira nih? Sorry. Jadi gini, Eh, aku tuh kan dulu kayak punya base ya guys. ya jadi dulu tuh kan pertama kali tuh kayak ya masih kecil lah aku dulu, kayak aku nemu pintu yang ada tulisan pull atau push gitu kan. Terus aku tuh kayak ini kan push, oh berarti harusnya didorong kan, gak bisa ditarik kan. Terus orang-orang itu kayak tarik, terus aku heran kayak ini push pull bener pull tulisannya. Semenjak itu semua pintu itu aku coba gitu. Jadi kalau ada pintu tulisannya push, aku pull. Dan aku pernah sekali diliatin sama satpam. Kayak, Dek, kamu ngapain, Dek? Itu di jelasnya tulisannya push. Itu satu Sebenarnya planet aku mana tuh? nggak heran sama satpamnya sih. Kayak ngelihat Perion kayak, aduh, Ya, kasihan mana masih muda. Terus bayangin nggak Perion kayak nyobain pintu kayak push. iya, Mas. Itu, aduh. Apalagi pas di mall itu, aku pernah saking bodohnya coba di mall. Itu lagi rame orang lewat, terus kayak aku tarik, ya harusnya di push. Itu kan orang tua aku sampai tarik aku gitu kayak, kamu ngapain, Nak? Aku coba. itu kayak di momen itu kayak kekecewaan ortunya Perion tuh kayak sangat ini tinggi ya kayak. Itu kelihatan tuh di mukanya aja. What did you just do? Ini anak gue kenapa ya ngapain gitu. Aku trust issue sama itu tulisan soalnya. Trust issue dia sama pintuan. Tapi sekarang udah aman, guys. Udah aman. Udah Gua- gak coba. sabar. Enggak, ini yang membahayakan, dia mengklarifikasi dia udah aman. Maksudnya udah gak gue coba-coba lagi gitu. Jadi kalau gue baca ya push, ya udah gue push gitu. Walaupun kadang gue penasaran gitu, itu bisa di pull juga atau enggak gitu. Dia masih penasaran. Aduh. Kalau ini sih emang pola pikirnya ya yang kena ya. Jadi kayak udah sih. Pola tapi- pikirnya. Tapi ya ATM di deket tempat tinggalnya Oleh itu kalau misalnya kalian pull atau push itu bisa gitu ya sebenarnya. Ya emang bisa kan? Sebenarnya pintu kayak gitu emang bisa. Cuman kayak kenapa ada pull ada push gitu kan, biasanya yang pull itu ke dalam dari dalam gitu. Gimana ya? Maksudnya Gimana? yang dari dalam mau Iya. keluar itu ditarik, Iya, biar ditarik. orangnya di luar lagi jalan nih. Gak tiba-tiba Iya, ketampol sama pintu yang Ketampol kebuka gitu. Iya betul. Itu tuh guys fungsinya. Dan biasa kan kalau kayak di pintu-pintu minimarket tuh 2 kan. Ada satu pull, ada satu yang push gitu. Itu biar kayak nggak orang-orang kayak Perion gitu tuh. Biasanya tuh yang kayak penasaran satu pintu doang nih dicoba-coba kan. Ya, biar ada 2 pilihan lah ya kan. Kalau mau push mau pull gitu kan ya bebas. Betul. Ah, Udah tahu Per? aman. Oh iya oke udah aman ya guys. Aman. Ini aku nggak mau ntar jalan sama Perion ya. Nggak mau sih. Loh, kok gitu? Kalau at least jalan sama Perion tuh
pintunya yang slide aja gitu, jangan yang tarik atau dorong gitu kan. Slide automatic door gitu kan. Iya, kayak apa? Ya, Nah, kan ini slide muncul juga lagi nih, muncul harusnya lagi ke nih. kanan lu malah ke kiri gitu, malah kebalik jangan Enggak, gitu. enggak. Yang kali Oh, ini cuman karena aku penasaran aja sih dulu. Kali ini. Jadi tuh kan dulu tuh kan aku penasaran kayak itu kan pintu sensornya di mana kan. Jadi aku kayak Ya, oke. lu tau gak sih anak kecil yang tangannya coba dimasukin di apa sih ditaruh di atas Ya sensornya gitu. ampun. Oh, iya. Terus ditarik, terus dicoba lagi ditarik gitu. Ya, cuma itu doang sih. Terus ada sekali yang harus pakai kartu kan, gue penasaran nih kenapa nggak bisa hidup. Sorenya. Hah? Kan ada yang suruh pakai, biasa kan ada tuh yang apa sih tipikal yang Akses. akses ya. Itu gue penasaran, terus gue kayak oh nggak kebuka-buka. Jadi kayak anak kecil yang coba di depan pintu ngeliatin pintu aja. Kok ini nggak kebuka-buka ya? Gitu. Seru guys urusan sama Aku pintu. sudah bisa mendengar kekecewaan orang tuanya Perion lagi dari sini, guys. Ya, yang itu sih Ya. aman sih. Aman. Ya. Oke. Aman. Ada apa dengan Perion dan pintu gitu kan ya? Kayaknya bermasalah banget lo sama pintu, Per. Buka. Kalau pintu maaf lu tarik apa Waduh. Nih kok mengerikan nih. Oke, move on. Move on. Jangan gak move on. Ntar kepikiran mulu ya. Aduh, kenapa nih tiba-tiba jadi begini nih? Capek, soalnya udah capek. malam. Oh iya benar. Let's Siapa bilang malam? Siapa di tahu ini nih. di bumi bagian ini nih, bagian sini nih ya kan. Oh, bagian kita nih sekarang. Bagian Kita kita, kebetulan ya kan? lagi malam gitu kan. Betul. Ngomong-ngomong soal malam gitu kan ya. Kalian Malam kalau nih. tidur itu berapa jam, guys? Biasanya. Tidur. Aku kalau tidur. Nah, ini Oleh tuh ada musiman kalau tidur. Gimana tuh? Jadi ada musim di mana Oleh tuh insomnia, ada musim di mana Oleh tidurnya kecepatan sama Oleh tidurnya normal nih. Kalau misalnya Oke. tidurnya kecepatan, biasa ya itu jam 6, jam 7 itu biasanya udah tidur. Bangunnya di jam 1 atau jam 2. Oke. Makanya Oke. biasanya kan kalian ngeliat tuh tiba-tiba Oleh Bener. buka expression mat gitu kan pagi-pagi. Soalnya itu gabut sebenarnya, nggak tahu mau ngapain. Nah, kalau normal ya biasa jam 6, jam 6. Jam Jam 6 biasa. 9, jam 10 gitu, bangun jam 3, jam 4. Nah, insomnia ini tidurnya kebalik. Biasanya tuh jam 9 sampai jam 3 sore baru tidur. Jadi Jam masing-masing 9? selalu 9 pagi. Selalu. Iya, 9 pagi. Masing-masing harusnya 6 sampai 7 jam tidur. Always. Kalau aku sih random juga Gimana sih tuh? sebenarnya jam tidurnya. Kayak bisa aja jam 7 pagi baru tidur, bangunnya jam 2 lah. 2 Dua apa nih? pagi. 2 siang dong, jam 2 siang dong. Hibernasi Bangun pagi sampai 24 2 jam siang. anjir. Tapi kalau misalnya emang lagi capek juga iya sih, kayak Oleh ya. Jam 6 sore tuh udah tidur duluan, tapi bangunnya jam 1. Iya Jam kan? 1 subuh gitu. Artinya tidurnya jam 6 jam 7 jam juga udah cukup ya. Iya. Kayak magernya itu yang bikin lama. Ah iya betul. Siapa di sini yang bangun tidur langsung main HP, nge-scroll Instagram? Siapa di sini yang nggak kayak gitu? Nggak ada, bohong. Kalau bangun tidur nggak buka HP dulu, bohong. Tapi sampai berjam-jam rebahan main HP. Terus Nah, tiba-tiba kalau ngantuk itu- lagi kan baru tidur lagi. Kalau itu sih Kalau itu sounds like you problem sih. Aduh Le, gimana ini? yours. Our problem ini. Kalau aku lumayan normal sih menurutku ya secara pribadi. Jam 11 atau jam 12 bangunnya di jam 7. Kalau nggak jam 8. Berapa jam tuh? Ya 7 sampai 8 jam. 8.
Karena rasanya kayak aneh aja gitu kalau buat aku tidur kayak subuh terus bangun di siang gitu, kayak mager banget kalau udah bangun siang rasanya mau ngapa-ngapain. Nah, itu dia. Nah itu Itu dia. dia. Justru itu feeling enaknya di situ. Sebenarnya nggak enak juga sih. Kalau aku ya minimal banget nih. Minimal banget 6 jam. Tapi biasanya sih 7 sampai 8 jam. Aku dulu waktu aku masih hancur banget ya, jam tidur itu bisa tidurnya jam 3 pagi atau jam 5 pagi gitu kan. Jam 5 pagi sampai jam 1 siang atau jam 3 pagi sampai jam kayak jam 11, jam 12 gitu. Biasanya jam 10, jam 11 bangun sih kalau jam 3 pagi. Tapi kayak untuk minimal jam tidur banget tuh itu 6 jam sih. Kalau di bawah 6 jam tuh seharian bakal ngantuk banget gitu loh rasanya. Rasanya pasti lemes banget sih kalau di bawah 6 jam. Rasanya kayak setengah mati gitulah, kayak nggak enak banget gitu. Dan apa ya? Aku tuh kenapa aku juga sering dulu tidur tuh jam 7 pagi, jam 6 pagi. Tebak karena apa dah? Nge-game. Insomnia. Bukan. League of Legends. Bukan, itu game. Oh iya, belum. Kerjaan. Bukan. Apa ya? Scroll IG. Bukan. Scroll IG itu. Bikin TikTok. Bukan. Nonton anime. Bukan. Baca manga. Bukan. Ayo bukan terus. Karena aku bisa yakin kalian nggak bakal expect jawaban aku. Nge-stream. Bukan. Nge-stream enggak dong. Karena mikir. Bukan. Nggak tahu deh, nyerah. Nyerah. Yalah. Udah apa-apa. Jadi dulu di tempat tinggal aku yang dulu, kan sekarang aku udah pindah nih ya kan. Ada satu restoran yang bukanya jam 4:30 pagi sampai jam 6:30 only. Ya, jadi kayak restorannya itu benar-benar yang kayak khusus banget makan pagi. Dan pagi yang udah ada matahari itu dia tutup. Pokoknya kayak kalian tuh cuman punya waktu 2 jam untuk beli makan tempat dia. Tapi itu enak banget dan murah. Jadi kayak buat kalian yang hidup sendiri gitu kan, itu kayak life hack banget tuh ketemu restoran yang kayak gitu. Dan itu apa ya, kayak enak banget sih. Jadi kadang-kadang aku tuh kan udah jam 3 nih gitu kan. Jam 3 lapar guys, lapar gitu kan. Betul, Tapi betul. kayak males gitu, aduh pesen McD males gitu kan ya. Kayak aduh fast food lagi, masa pagi-pagi fast food gitu kan. Terus kayak apakah saatnya aku kayak tahan dikit aja gitu kan, paling kayak 1,5 jam lagi tuh buka gitu restoran gitu kan ya. Ya, itu kadang-kadang aku kayak bisa sampai karena aku udah terlanjur nggak tidur sampai kayak jam 4:30, terus aku makan gitu kan ya. Makan kan aku makan nggak mungkin langsung tidur kan, nggak sehat cuy. Ya kayak nunggu sejam dulu gitu, kayak sampai jam 7 pagi gitu akhirnya kayak nggak bisa tidur malahan, ya kayak jam 7 pagi tidur terus bangunnya kayak jam 11 pagi gitu. Jadi cuman tidur 4 jam. Itu Demi kalau makanan. pengen banget beli makan itu aku mengorbankan jam tidur. Sesuga. Dan ini fun fact juga sih buat aku ya. Aku nggak pernah bisa bangun lewat dari jam 12. Pasti bangun tuh sebelum jam 12. Capek apapun Kayak- tuh. Guys. Iya, secapek apapun. Kayak apa sih namanya? Lewat dari jam 12 itu for some reason aku nggak bisa stay asleep gitu. Nggak bisa stay tidur. Jadi kayak apa ya? Pokoknya jam 12 itu maksimal dah, walaupun aku tidurnya kayak jam 10 pagi gitu kan, kayak jam 7 pagi kayak tadi gitu kan. Kadang-kadang aku bangunnya jam 11. Jam 11 itu kayak sebenarnya udah bangun kan ini enggak sih? Kayak tidur tapi ngerasa kita tuh udah bangun. Terus kayak tinggal bangunnya aja gitu, kayak buka mata gitu jam 12-nya.
Ya itu kayak gitu. Oh, iya. Jadi berasa kayak sebenarnya udah bangun tapi masih aja Iya. gitu kan tidur. Begitu. Jadi penting itu salah guys. Tidur itu penting ya guys. Ya, tidur Betul, itu guys. penting, guys. Maaf guys, aku tuh suka tipu mulutnya anjir. Penting itu tidur. Betul Penting itu banget. tidur. Ngomongin Aku tidur, sebenarnya ada apa, Le? Apa nih, Le? kalian kalau tidur tuh sering ini nggak, apa namanya, ngigo. Ngigo, Oh, Ngigo. ngigo. sleep talk. Sleep talk ya. Aku sih salah satu orang yang paling jarang sleep talk. Kalau aku Jadi kayaknya. kalian kalau misalnya apa sekamar sama Ole, siap-siap deh. Ole sleep talknya banyak banget. Waduh. Jadi waktu itu pernah KKN. Aha. Kan KKN tuh kan satu kamar tuh satu kelompok gitu kan. Lagi semua. Ole tidur duluan soalnya kan ngantuk gitu habis kerjain apalah. Di jam 1-an teman Ole ada yang baru dateng tuh. Baru dateng terus agak ribut tuh. Akhirnya Ole tiba-tiba ngigo. Jadi Ole tuh di mimpi kayak dalam tentara gitu. Jadi tiba-tiba kata teman Ole langsung bangun berdiri gitu. Terus langsung bilang, kalian para prajurit gitu. Cepet tidur, ini sudah mau jam 4. Aku marahin temenku coba ngeliatin dong. Itu Ole ngapain gitu kan. Kok marah-marah, baru bangun tidur marah-marah. Cet, udah mau jam 4, nanti kita jam 6 mau ada ini bla 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 bla. Nah lucunya itu, Ole langsung tidur lagi habis itu. Udah. Jadi temannya Ole tuh pada ketawa tuh. Itu Ole kenapa gitu kan tiba-tiba ini kan. Itu Ole baru tahu waktu diceritain teman Ole gitu. Waktu KKN. Nggak itu doang gitu. Cuman yang paling teman-teman Ole inget ya itu. Aku ada kejadian emang sejenis sih. Mengerikan. Ya, kurang Gimana lebih tuh? mengerikan juga sih gitu. Tapi jadi cerita itu dulu tuh kan Perion kan tidur itu gak terbiasa tidur gelap sebenarnya kan. Aku tim terang guys. Tim tidur terang. Gitu. Sama. Iu. Let's go. Let's go. What do you mean? Iu. Aku nggak komen. Imagine tidur pakai lampu. Iu banget, Bro. guys. Kalian nggak takut sama yang di bawah kasur kalian? Well, too bad kasur aku nggak ada kolong. Gue pernah ya. Yang di apa bawah namanya? kasur yang harus takut sama aku, cuy. Anjir. Ganas ya soalnya. Oh, aduh. Lanjut. Jadi dulu itu pertama. Gimana? Jadi kan karena Perion tiba-tiba harus tidur bareng teman ya. Jadi Perion tidurnya harus kan kebetulan Perion ngalah saat itu. Jadi lampunya mati. Nah, itu Perion itu mungkin ya semacam ngigo sih. Jadi kayak tiba-tiba kayak berdiri, dia cerita, gue tiba-tiba berdiri dari kasur. Terus kayak orang mau dikejar-kejar gitu loh. Jadi buka pintu, tutup pintu. Buka pintu, tutup pintu, dia bilang. Terus Perion tuh kayak ya pokoknya orangnya kayak bener-bener di bawah alam sadar gitu jalan. Terus kayak orang ketakutan gitu kelihatannya. Dari situ dia kayak dia cerita dia coba di pojokan ngeliatin aku buka pintu tutup pintu aja. Sleep talknya gabut aja. Gak masuk akal. Aku juga heran, aku baru tahu kalau sleep talk tuh rupanya kita bisa melakukan sesuatu di alam bawah sadar gitu loh. Kayak Itu lebih ke sleepwalk sih. oh sleepwalk ya. Oh. Iya, itu sleepwalking kalau udah kayak gitu. Fun fact sih, kenapa jadi di apa sih namanya? Ketika kita tidur tuh ada beberapa stage yang harus kita lewatin. Ada rapid eye movement gitu kan. Itu dimana kita kayak udah mau tidur gitu kan ya. Terus ada yang namanya sleep paralysis. Nah,
kenapa tubuh kita memparalyze apa sih namanya, otak kita memparalyze tubuh kita sendiri supaya karena ketika kita mimpi itu kan otak kita masih aktif kan, masih aktif kayak kita dalam mimpi itu ngerasa kita ngegerak-gerakin badan apa segala kan. Imagine kalau kayak gitu tapi tubuh kalian tuh nggak di-paralyze. Kalian tuh bakal ngamuk-ngamuk guys di tidur semuanya. Mungkin kalau ada yang pernah nyobain kayak trying to do lucid dream gitu kan or something like that gitu, itu bakal tau lah kayak rasanya sleep paralysis itu kayak gimana. Kayak begitu ya ternyata. Ya itu supaya kalian kalau lagi mimpi itu nggak gerak beneran di real life gitu. Oh, yang kayak ini nggak sih? Kalian pernah nggak sih kayak udah mau tidur nih, kayak ada pre-mimpi. mimpi yang belum mimpi banget nih, belum terlelap tapi kayak udah kepikiran kayak lagi jalan terus kesandung kakinya beneran kayak kejang kayak mau jatuh gitu. Iya. Itu kan? Iya. Kalau aku pernahnya yang kayak apa sih? Aku tangan kananku tiba-tiba ngegenggam tangan kiriku sendiri gitu loh. Lui. Kayaknya aku nggak mau tidur sedekat Perion deh. Bayangin tiba-tiba digenggam sama Perion. Tapi itu I imagine itu cuma tangan ya guys, bukan yang lain gitu kan. waduh. Kepala gitu, kepala. Oh iya, gitu. bener. Kalau yang bagian-bagian yang kepala digenggam itu kan sakit ya guys ya. Apalagi kepala yang Kepalanya mudik. Oh, Ini iya. ditonton banyak orang, nggak boleh yang aneh-aneh gin. Ayo. Tapi itu cuma kayak Guys, apa ya? Itu pengalaman yang mengerikan sih, termasuk kayak lu sadar, tapi tangan lu itu genggam tangan lu yang lain terus kayak gak bisa lu gerakin sama sekali. Tapi mata lu kebuka dan lu sadar gitu posisinya. itu ke ini nggak sih ketindihan? Ketindihan ya hubungan. Tahu sih pokoknya. Iya, ketindihan. Pokoknya kayak gitu. Terus kayak akhirnya aku masih takut keringetan, tapi aku coba relax gitu dan akhirnya aku bisa ngelepasin tanganku sendiri gitu. Sumpah itu aku juga ketakutan satu karena ya mungkin karena aku nggak terbiasa tidur gelap kali ya. Itu kejadiannya sama guys, karena aku tidur di gelap guys. Ya ampun. Berarti kalau ada Perion tuh jangan dimatiin guys lampunya guys. Coba tuh kejadiannya aneh-aneh aja tuh isinya. Perion. Kita satu kamar aja Per. Jadi nyala Per. Nah boleh tuh. Asik kalau ada Perion sama Oleh gitu kan. Yang satu apa gerak-gerak gitu kan, yang satu ngigo gitu kan. Ayo berdiri gitu. Berdiri tegak gitu, terus Perion berdiri ya. Gua nggak, kalau Perion sama Oleh satu kamar gua nggak mau tidur, anjir. Gua mau lihat apa yang terjadi di kamar mereka. Gua matiin lampunya, sumpah gua matiin. Mereka udah tidur, gua matiin lampunya, anjir. Itu ada yang ini sih ngerekam sih, sumpah. Jadikan film, short film. Short film. Ya ampun. Kira-kira kapan tuh kalian tidur satu kamar? Gue tunggu Tunggulah sih. Gue tunggu tanggal sih. mainnya. Waduh, Waduh. ngapain tuh berdua? Makanya aku kalau tidur paling nggak minimal lampu tidur lah. Minimal lampu tidur. Kalau aku tidur bareng orang yang nggak bisa tidur terang gitu, paling nggak lampu tidur. Kenapa lu nggak tempelin HP di mata gitu, Fer? Jadi kayak terang gitu. Waduh. itu cahaya sangat Sabar. Kayaknya konsepnya berbeda nih. Kalau misalkan kayak ditempel di mata gitu ya. Kayaknya besoknya radiasi gak sih matanya? Ini bisa ngelihat ini tembus pandang. Punya X-ray vision kan radiasi. Beda cerita. Wait, kalau orang yang punya X-ray vision tuh kalau dia nutup mata kan tembus ya? Bisa tidur, boh. Oh iya juga ya. Guys, kalian mempertanyakan pertanyaan yang
Ya sudahlah, aku tidak habis pikir anjir. Pakai kacamata khusus gak sih nanti bakal pasti ada. Apa ya? Berarti apa tuh yang kayak nggak tembus X-ray? Ini ya, aluminium. Tulang Tembus gak sih? Nilon, tulang tulang. nggak nembus kan? Juga tulang Ya, ada musuh. nggak nembus sih. Batu nembus gak ada batu? Belum pernah ada yang X-ray batu sih. Belum. Coba Coba dites kayak dah. kan biasa ada mall yang ada X-ray-nya. Enggak gini Nah, dah. kita bawa aja di batu di dalam tes. Kita kan ngomongin kacamata nih. Tolong kacamata batu nyari di mana? Oh, kacamatanya. Aku kira barangnya gitu kan. Siapa tahu bisa nembusin. Buat dia tidur gitu kan, biar dia nggak tembus Oh. pandang gitu kan, kayak dikasih di atas kepala gitu kan. Kalau batu kayaknya besoknya isunya tuh bukan tembus pandang lagi, itu tembus mata. Anjir, salah dong ternyata. Lumayan lah, lumayan. Aduh. Tapi misalnya kalian tidur gitu kan ya, biasa kalian tuh nyetel alarm gak sih? Nyetel. Setel. Bangun gak sih? Enggak. Bagusnya bangun. Bangun. Nah, aku tuh punya kebiasaan yang aneh sih soal alarm ya. Jadi gini, aku tuh nggak pernah seumur hidup ngeset alarm, dan tapi aku nggak pernah telat. Aku tidur 1 jam sebelum itu pun aku nggak pernah telat. Kok bisa? Ini anehnya gini sih. Aku beberapa kali ya aku seumur hidup nggak pernah ngeset alarm, tapi pernah lah ya. Pernah ngeset alarm. Kayak misalnya aku pengen bangun jam 7.30 tuh. Itu kan ada kelas pagi gitu kan ya. Aku kayak jam 7 itu udah bangun. Jam 7 itu udah bangun. Itu kayak besoknya kelasnya jam 9 ya kan. Aku jam 8.30 udah bangun. Alarm itu, aku alarm jam 8, kayak jam 8.45 gitu kan ya. Aku tuh pasti bangun tuh kayak 5 menit atau kayak berapa menit sebelum alarm tuh bangun. Kadang-kadang kayak semenit sebelum alarm bangun, kayak aku lihat kan kayak HP. Ya elah, alarmnya bentar lagi gitu kan. Dan jadi aku nggak pernah bangun gara-gara alarm. Aku bangun karena aku takut terbangun gara-gara alarm. Paham gak sih? Kok agak beda anjir. Jadi tuh aku tuh takut bangun, takut kaget gitu loh, bangun kaget gitu loh. Dan aku tuh juga takut telat. Aku tuh orangnya apa ya? Bisa dibilang tepat waktu lah. Kalau ngapa-ngapain gitu kan ya. Jadi kayak biasanya kayak ya semenit sebelum alarmnya bangun tuh aku udah bangun gitu kan. Aku bangun kayak, ini jam berapa? Elah gitu. Jadi tidurnya tidak nikmat ya kalau kayak gitu. Nah, iya gitu. Emang tidur aku tuh nggak nikmat kalau lagi ada sesuatu yang apa ya? Misalnya aku harus bangun jam berapa gitu. Nah, tidur aku tuh nggak nikmat. Biasanya aku tuh biasanya ya, karena aku udah nggak ngeset alarm lagi. Aku biasanya setengah jam sebelum jam aku bangun itu udah bangun. Terus kayak di setengah jam itu aku tidur berkali-kali. Kayak semenit tidur bangun, semenit tidur bangun, semenit tidur bangun. Jadi aku ngerasa kayak tidurnya banyak. Oh iya, aku pernah. Micro sleep. Oh, Ya. Iya, oke. Tapi itu aku nggak belajar cara micro sleep atau gimana. Itu kayak emang aku tidur bangun, jam misalnya jam 8.49, aku tidur lagi bangun jam 8.50, aku tidur lagi bangun jam 8.51, kayak gitu sampai jam 9. Nggak Ya. pusing nggak kalau kebanyakan tidur gitu? Iya, biasanya kayak Enggak. begitu bisa pusing. Aku enggak sih. Aneh ya. Aku enggak, kayak justru habis aku kayak banyak tidur kayak gitu, itu tidurnya lebih enak. Tidurku yang paling enaknya di setengah jam itu.
Oh. Oke. Keren ya kalau gitu. Nggak sehat sih sebenarnya. Menit gitu Keren aja. pendek banget loh. Menit itu pendek banget loh jangka waktunya. Pendek lah, siapa bilang panjang? Itu sekali kedip langsung bangun tuh. Jadi Apa kalau tuh? mungkin kayak POV dari luarnya aku kayak bangun cek HP terus terus bangun lagi. Kayak orang mabuk. Jadi gitu, aku kalau kayak ada janji atau apa di jam tertentu aku pasti kayak udah nongol sebelum jamnya. Bagus model orang seperti Gin Kitsune Gehena ya guys. Ya kalau model seperti Rije gimana nih? Kalau model seperti ini jangan diharap pasti ngaret. Manusia karet. Saya gak. Termasuk Berarti ini ya apa sih namanya? Berarti Rije sama Perion tuh harusnya masuk One Piece kan? Kayak nemenin Luffy gitu sama-sama manusia karet. Tapi kalau Luffy itu manusia karetnya yang badannya yang karet, kalau Rije sama Perion jamnya yang karet. betul. Anjir dia receh banget. Sumpah. Tapi guys kalau aku ngaret juga nggak beda jauh lah jamnya. Ya paling sejam 2 jam. Enggak. Paling itu jauh cuy. Lumayan. Paling 15 menit lah. Tuh, udah kayak teman ngajakin main Valo terus kayak, "Guys, tunggu aku 5 menit ya, guys." 3 jam. Nggak balik-balik. Udah gak usah main. Kayak gitu mah gak usah main. Iya. Kalau ngomongin microslip tadi itu, kalau aku itu kayak paling 5 menit sih, nggak nyampe separah menit gitu loh. Paling kayak misal bangun 7.30 ke 7.35. Tidur lagi nanti ke 7.45. Nanti udah dari 7.50 baru aku stop tidur gitu. Jadi biasa aku coba ngurangin ya sebisa mungkin lah, jangan sampai kayak Gin tadi bilang kayak tepat banget di waktunya gitu. Ya, emang sih kayak tiap orang emang ada kebiasaan aneh kan. Ya itu kebiasaan aneh aku sih, kayak tidurnya emang agak lain, bangunnya terlalu kayak cepat gitu. Agak lain. Betul. Terus ini ya, apa sih namanya? Apalagi ya? Kalian punya kebiasaan aneh selain tidur nggak sih? Kayak yang tidur tadi. Kebiasaan lain. Yang kayak kalau Nggak kalian ngelakuin itu aneh gitu. yang enggak, yang kayak apa sih namanya? Aku kasih contoh ya kan. Ya coba. Betul. Aku kalau makan nasi goreng aku kuahin. Bentar. Kalau kayak Bentar, begitu. nasi gorengnya dikasih, emang kuah dikasih dari nasi gorengnya atau kamu yang mesen terpisah? Enggak. Jadi kayak gini, aku kalau beli nasi goreng, aku beli bakso ya kan. Ya aku banjirin cuy nasinya sama kuah bakso. Sabar nih ya. Sebaiknya jangan gegabah. Sebaiknya gegabah itu udah Jangan kebiasaan gegabah. aku sejak lama cuy. Dia kayak apa ya? Aku tuh emang nggak suka makanan-makanan yang terlalu kering sebenarnya. Kayak biskuit, cookie gitu kan. Cookie pun aku makannya pakai aku Susu. celupin sesuatu gitu. Ya susu. Kadang-kadang malah air putih kalau nggak ada susu gitu kan. Oh my god. Oke, itu masih oke, itu masih bisa diterima. Oke. Itu masih oke. Itu masih oke. Nah, jadi kayak nasi goreng itu kering banget kan kalau nggak ada kayak minum atau apa gitu. Nah, jadi kayak apa sih namanya? Biasanya aku kalau beli nasi goreng gitu kan ya, pairingnya kan biasa kalau orang tuh kadang-kadang beli gorengan atau apa gitu kan ya, buat nasi goreng. Aku nggak, aku belinya bakso gitu. Aku belinya bakso terus kayak kuah bakso tuh aku banjirin ke nasi gorengnya, semua aku tuang gitu kan ke nasi gorengnya. Jadi kayak bumbu nasi goreng itu diluted ke dalam kuah baksonya. Dan itu kalau kalian bisa nemu pair yang cocok ya,
kayak baksonya enak, terus nasi gorengnya enak, terus kalau dicampur mereka berdua enak. Guys, I'm not gonna lie, itu adalah salah satu makanan yang paling enak, sumpah. Nggak bohong. Aku orangnya picky banget kalau soal makanan. Jadi take this with a grain of salt ya. Itu enak. Oke. Oke. Tapi ini kenapa nasi gorengnya dipisahin? Don't knock it till you try it. Aku ada satu orang yang berhasil aku convert jadi believer Astaga. nasi goreng No. banjir. Aku turut sedih mendengar sebenarnya satu sisi. Iya, turut berduka kepada orang itu. Ini kayak melakukan sesuatu kejahatan internasional nih. What do you mean? Gini aja. Kalau mereka ya udah sampai turut berduka gitu kan, kedengarannya kayak wow, Gin setelah melakukan sesuatu kejahatan internasional. Wah, coba dulu ya kan. Coba dulu kalian bakal ini sih. Bakal apa ya namanya? Pindah gitu kan. Pindah kepercayaan anjir Buset. langsung Enggak, itu agak bahaya nasi itu. goreng bakso sih. Kult nasi goreng pakai kuah. Gin culture Not ya. gonna lie. Kalian Ini- pernah nggak sih pakai masak mie kuah pakai nasi? Sering. Tapi It's the nasinya same dipisah. thing. Tapi Nasinya dipisah kalau oleh. Nasinya dipisah. Iya, nasinya. Dipisah. What? Maksudnya masak nasinya Aku sendiri, campur. masaknya Dia sendiri. dipisah. Iya. Nggak, maksudnya dimasak sendiri, tapi kan makannya dicampur toh. Oh iya, kalau makannya iya dicampur. Kalau aku makannya nggak dicampur. Oh, kalau aku Soalnya dicampur. orang paling benci Nanti Oh, jadi sogi dong. nasi itu basah terus. Kalau basah tuh biasanya kepisah-pisah Sogi. gitu. Pisah-pisah. Enggak Iya. Enggak. Nggak suka. Enak kok itu. Nggak sogi. Jadi Nggak, kan kalau biasanya kalian kalau masak mie-nya nih, itu tuh setengah mateng. Jadi mie-nya tuh masih keras. Bukan Terus masalah baru- mie-nya. Kalau Apanya? masalah Nasinya. nasinya kan biasa Nasi. kalau kita Kalian sendok nih. nasinya tergantung. Kalian nasinya kayak yang gimana dulu? Kalau nasi yang kayak emang How do you grainnya know? gede. Ya, berarti kalian tuh tidak tahu gitu kan nih yang gue maksud itu bagaimana. Mereka tuh nggak ngerti, mereka nggak ngerti, karena mereka tuh nggak tahu beda Nggak, beras itu sabar nih. beda. Iya. Ini gini dengerin dulu nih, maksudnya Oli tuh pasti kayak kalau kita sendok nih, Hmm. pasti kalau nasinya basah, dia bakal kepisah-pisah dari kumpulan-kumpulan nasi lainnya gitu. Nggak, Betul. itu enak. Jadi satu sendoknya jadi kayak biasanya satu kumpulan nasi jadi banyak individu nasi, ngerti gak? Kalian pernah makan soto ayam pakai nasi nggak? Nasinya dipisah. Kalian pernah makan rawon pakai nasi nggak? Aku nggak suka rawon. Nasi. Enggak Nasi, makan rawon. nasi. Bro, like so many food ya. Aduh. Banyak banget makanan Indonesia yang nasi literally dibanjirin kuah dan kalian masih protes. We don't eat them, bro. Muntahu tahu muntahu. It's your own fault, man. Nggak tahu. Aduh. Man, No, educate tapi memang- yourself, anjir. Tapi kan kita udah nyoba apa mie kuah dengan nasi dan jadinya Terus? tuh Mie kuah dengan nasi. nggak enak gitu. Maksudnya bukan nggak enak sih, cuman Kalau dicampur nggak gitu suka. kan. Kalau dicampur tuh kurang. Kuahnya enak. Kita nggak bilang nggak enak, enak. Tapi nasinya jadi individu-individu Iya, lainnya individu gitu. Kayak biasanya tuh VTuber kan ada yang korporat. Nah, Kalau lagi ini nasi korporat jadi nasi indie gitu. gini makanya aku bilang itu tuh berasnya yang kayak gimana. Kalau kalian emang suka beras yang lengket, beras yang kayak grainnya gede, ya itu emang nggak cocok dikuahin. Kalian I tuh don't even ada beras yang kayak lebih pulen, ada beras yang lebih pecah. Biasanya beras yang buat nasi goreng itu berasnya pecah, emang sengaja grainnya itu nggak basah, lebih kering. Iya. Atau dia diamin semalaman biasanya. Ya kayak gitu, emang sengaja kayak lebih kering teksturnya. Makanya itu berarti beras yang kalian pakai itu kan emang beras yang lebih lengket nih ya kan. Enggak menyalahkan pilihan beras kalian karena memang
beras di Indonesia banyak itu Iya. emang selera orang beda-beda. Betul. Kayaknya permainan beras kita kurang panjang nih, Le. Kurang jauh nih. Kayaknya Main berasnya kurang jauh ya. iya, kayaknya cuman yang gue tahu tuh kayak beras yang lengket sama yang kering dikit lah. Udah gitu dong. Ini yang pulen, yang grainnya besar, grainnya kecil, grainnya kering pecah. Hah? Dia harus main ke toko beras, guys. Kalian lihat tuh toko beras gitu kan ya. Menurut kalian kenapa kotaknya tuh banyak banget pilihannya gitu kan, nggak cuma 2 gitu kan. Nggak Beras tahu, yang Kak. lengket sama beras yang agak kering gitu kan. Aku sukanya cuma mainin beras di depannya doang. Pakai tangan. Anjir, lu mainin kotor banget. Itu buat orang beli. Ngapain lu mainin? Ya, guys, Banget oleh. kalau kalian ngelihat ada anak mainin beras, tolong dikasih tahu guys itu kotor ya, tolong ya, terima kasih. Gue tanya itu lu masih bocil atau sekarang nih lu Masih mainin bocil, beras? masih Oh, masih bocil. Untung aja ini. Oke. Kalau Kalau sekarang dia mah- sampai sekarang masih mainin. Enggak. Dia pas ngomongnya itu kan masih bocil. Kalau sekarang nggak pernah, soalnya nggak pernah ke toko beras. Kalau ke toko beras lagi pasti oleh begitu. Untung aja gitu kan ya, berarti untung aja oleh nggak tahu banyak beras nih ya kan, berarti belum ke toko beras nih dia nih. Dia belum Yang ke toko beli beras. ngerasain sidik jarinya oleh tuh. Waduh. Aduh. Sidik dari Android. Banyak olinya. Malu gak? Nggak malu. Oh, nggak malu ya. Soalnya Berani nggak mager dia. kan. Apa tuh artinya Ya guys, ini jokes yang membutuhkan IQ terlalu tinggi. Aku tuh kerendahan kayaknya. Tapi masih ngomong-ngomong soal beras nih. Enggak sih, ini ngomongin Waduh. nasi sih, lebih ke nasinya. Waduh, apa nih? Kalian itu kalau masak nasi itu kan biasa kan ada cara ngukur airnya tuh. Kalian biasa ngukur pakai apa? Satu ruas jari guys. Satu ruas jari ya. Pakai Kalau Satu ruas jari. aku tipikal yang ngitung. Biasa kan kalau nasi ukurannya canting ya. Tahu canting nasi kan? Canting beras, sorry. Centong. Canting. Canting. Gue nyebutnya canting. Canting tuh kayak gimana ya? Gelas. Iya, gelas Gelas. ukur buat nasi. Gelas ukur buat beras yang kecil. Gelas cuy, canting namanya. Oh, astaga. Oke. Oke. Nah, jadi itu aku tuh aku kan kadang kan masukin tangan kan aku mikir kotor kan. Jadi aku lebih baik ngelebihin satu cup itu. Jadi misal contoh aku masak 8 gelas. Jadi aku lebihin airnya jadi 9 gelas shit. gitu. Sabar nih, we're talking about the size of the glass nih ya. Ini berapa ukurannya? Kenapa bisa sampai 9 gelas? Imagine dia pakai gelas Starbucks. Gak gelas Starbucks Kak. Enggak, kayaknya yang kecil deh. Kayaknya Gelas kecil. itu loh. Sabar gitu. Gelas beras yang kecil itu loh. 9 gelas. Gelas beras yang kecil yang Iya, bisa yang- buat ngambil wait. dari situ. Wait, berapa gelas? Wait, that's actually banyak banget sumpah. 9 Airnya. gelas tuh bisa kayak Kan 8 kan satu 8. RT anjir. Tapi Betul, kan cuy. nasinya kan 8. Kamu 8 gelas kecil itu loh. 8 gelas, wait. 18 kecil. Ya, justru itu maksudnya kayak you can feed a whole village with that, man. Itu biasa aku masak buat pagi, siang, sore. Oh, kamu bikin nasi apa bikin bubur? Aku juga tipikal yang suka nasinya itu enggak yang apa sih yang pisah-pisah gitu loh. Aku Lembek. tipikal yang agak lembek gitu. You know, yang agak lembek. aku juga yang lembek sih. Yang tipikal agak lembek. Ya kan jadi bubur, tapi agak lembek aja gitu. Iya, tapi jangan terlalu lembek. Iya, jangan biar terlalu dia lembek. tetap nempel gitu kan. Nah, iya. Biasanya sih yang kayak begitu enaknya tuh dari ini loh. Fast food, kita tidak disponsori oleh tempat ini ya, tapi ini favorit aku. Nama tempatnya tuh Oke. itu nasinya enak banget sih. Aku punya pengalaman buruk. Ini nih, fast food yang M itu depannya. Iya, yang gym, Jujur, tempat gym, tau nggak? Enggak. Iya, tempat gym kan ada M-nya tuh gede. Aduh. Oke, aku paham, aku nge. Ya udah. Oke. Aku kalau jujur li sih ya, aku dari tempat M itu aku kurang suka nasinya cuy. Hah, gitu ya? Aku dapet Ya, zom. karena itu tadi, astaga Mungkin jelek banget. Tempatnya ya. Mungkin ini Mungkin enggak sih ngegaca kayak sih. apa sih namanya?
Enggak sih, udah beda cabang juga, cuman emang kayak nasinya kan lengket ya. Aku emang kurang suka yang lengket-lengket tuh. Aku Oh, lebih suka yang memang kayak Oh. yang lebih pecah, lebih kering nasinya. kita jadi konosior nasi nih bentar lagi. Ya kan makanya nih cobain dulu bakso pakai nasi goreng. Itu Aduh, kembali lagi ke situ. aku tidak Makanya sih. nasi goreng itu perfect untuk dikuahin, cuy. Karena berasnya pecah yang dipakai apa? Dipakai orang itu emang udah pecah duluan, bukan yang kayak yang lengket jadi pecah gitu loh. Kalau yang lengket jadi pecah, itu tuh kayak yang bikin lengket itu kan kayak ada enzim bikin lengketnya tuh larut, itu malah jadi nggak enak ntar kuahnya. Aduh, otakku bekerja keras tiba-tiba. Aduh. Gue Kak, aku nggak ngerti apa-apa, maaf nih. Tapi kalau nasi goreng, Gin suka nasi goreng yang gimana? Yang tipikal apa sih, yang pakai kecap atau enggak? Kalau untuk yang dicampur bakso, yang dicampur Nasi bakso goreng itu, merah. yang dicampur bakso. Yang dicampur bakso Ya, atau semua jenis sama aja. kalau yang di ini aku emang pakai kecap sih, cuman kecapnya nggak banyak yang sampai nasi gorengnya jadi coklat gitu loh. Aku lebih suka nasi goreng yang kayak banyak bumbunya. Aku paling suka nasi goreng yang mengutilize garlic ya, yang bener-bener pakai bawang putih itu jadi main utamanya gitu, kayak bumbunya gitu. Jadi daripada rasa saus gitu kan, rasa saus tomat, rasa saus kecap, aku lebih suka rasa garlicnya sih. Garlic dan bawang merah gitu. Ya, aku masih mikir sih dicampur bakso itu gimana ceritanya ya. Sebenarnya to be honest Sebenarnya- enggak semua nasi goreng juga cocok buat dicampur bakso. Jadi pertama kali kayak aku ngecampur apa sih nasi goreng sama bakso itu ini tanpa disponsori lagi ya. Jadi ada apa sih namanya? Bentar. Ada Tempat chain makan. tempat makan bakso yang namanya bakso Bu Jatit ya kan. Iya. Ya nih. Jadi dia jual bakso kan, tapi dia jual nasi goreng juga. Ada namanya menunya nasi goreng bakso urat gitu kan. Ya udah nih, berarti kan apakah orang ini dengan secara tidak langsung memberitahukan kepada aku kayak campurlah nasi goreng ini dengan bakso kita gitu kan ya. Dan itu kan Oke. chain accepted gitu. Dan itu kayak aku langsung kayak wah, disiram rohaniku cuy, kayak terberkahi cuy, dan kayak apa sih namanya? Oh my god, Terilhami gitu kan. iya terilhami. Aku langsung kayak oh my god, I'm going to try this. Kayak kalau aku makan di sana, aku pasti pesen nasi goreng uratnya sama bakso uratnya dicampur langsung di Every time you eat. ya kalau di sana gitu kan. Tapi karena harganya mahal banget sekarang ya, jadi nggak makan lagi. Jadi saya ya itu tadi mencari alternatif yang lebih murah gitu kan, cari nasi goreng yang enak dan bakso yang enak. Kalau cocok digabung di satu dan itu buar. Bereksperimen ya. Sesungguh. Keren. Itu sih aku sih emang apa ya? Aku emang orangnya penasaran kan sama makan-makan gitu kan. Aku suka lidah aku tuh suka sebenarnya cepet bosan. Aku nggak bisa makan yang kayak kebanyakan yang itu mulu gitu kan. Jadi secara tidak langsung Gin tuh sebenarnya foodie ya. Betul. Makanya pas ini apa namanya? Kalau pas jam-jam pagi tuh itu jam-jam paling bahaya cuy buat aku cuy, kayak itu craving-nya itu harus ditahan sih, nggak bisa dipenuhi tuh craving-nya. Aku harus makan ini semua gitu kan. Betul. Ayo makan. Bisikan setan itu kedengarannya ya. Udah sih untungnya. Ayo Gin makan Gin. Udah kenyang, nggak bisa masuk. Oh ya. Bahaya sekali. Ngomong-ngomong soal makan, kalian pernah nggak sih kejadian kayak perut kalian rasanya udah gak penuh, tapi mulut kalian pengen masih kunyah, kayak masih pengen makan gitu? Ada itu sebutannya. Ada. Kuci sabisi. Betul. Apa tuh artinya tuh bos? Kuci sabisi. Kuci itu mulut, sabisi kesepian, mulutnya kesepian. Oke. Jadi harus ngemil, betul? Biasanya solusi kalian
tetap makan aja gitu atau ditahan? Makan Kalau permen aku karet sih. udah kayak gitu makan permen sih. Aku permen. Iya. Nah, Permen karet tuh kan bisa dikunyah-kunyah mulu. Solusi utama adalah makan permen, guys. Berarti sama ya solusinya ya. Saya juga tim makan permen. Tapi kalian pernah nggak sih kayak kalau kalian habis makan kayak 1 hari itu kalian laparnya laparnya pakai banget gitu kan. Kayak kalian makan tuh nggak kenyang-kenyang. Pernah nggak? 1 hari. 1 Aku hari. pernah. 1 hari aku enggak, 1 waktu aku pernah. Laparnya nggak kenyang-kenyang. Iya. Nggak pernah Kayak sih. aku pernah kayak gitu ya. Lapar nih ya kan. Oh, aku beli makan nih. Beli makannya juga udah banyak banget gitu kan. Karena aku biasanya emang makan tuh sekali sehari doang. Aku nggak makan pagi, aku nggak makan siang. Aku biasa makan tuh kayak sekitar dari jam 4 sampai jam 7 malam gitu kan. Kayak buat makan gitu. Kayak di luar dari itu aku udah malas makan sebenarnya. Jadi aku kayak biasa makan sekali itu lumayan banyak. Nah, habis itu aku udah makan gitu kan ya kayak aku, wait masih lapar gitu kan, aku pesan makan lagi. Terus aku makan lagi, masih lapar gitu kan ya. Ya udah aku coba daripada aku takut kan entar kalau aku pesan lagi kekenyangan, ya udah aku kayak keluar kayak ke minimarket, aku beli snack gitu apa segala, aku habisin semua snacknya, aku makan roti dan itu aku masih lapar gitu kan ya. Deh, Itu kayak, cacingan, Bu. ini Brutal something is sekali. wrong with me sih. cacingan kah? Kayaknya cacingan deh. Kayaknya cacingan sih. Waduh. Waduh. Itu agak berbahaya ya. Iya. Kalau udah Iya seperti cuy, itu. kayak nggak berasa kenyang gitu kan. Kayak biasanya kan kalau kayak kebanyakan makan begah gitu kan ya. Kayak at least berasa lah di tubuh kalian physically benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau kekenyangan. Tapi itu pada saat itu ya kayak aku butuh lebih banyak makanan. Itu yang ada di pikiran aku. Wah, Eh, need to check the doctor though. Udah nggak lagi sih, udah nggak lagi Oh, sih. udah Oh, udah enggak. nggak lagi. Masa pertumbuhan itu, Ya, aman. itu masa pertumbuhan. Perlu makanan. Masa pertumbuhan. Betul, Anjir, betul, alasan-alasan ibu-ibu ya biasanya kayak gitu. betul. Kan ya, kalau makan sih paling banyak pas lagi pesta ya. Oh, itu udah pasti dong. Tuh. Wah, masalahnya gratis cuy kalau pesta tuh cuy. Itu the Itu ambil poinnya. semua. Aku kalau Astaga, ke ternyata pesta nyari kalian- es krim anjir. Tahu tim es krim. Tapi Aku paling utama sih cari tempat duduk. tas gitu terus ya. Aku Taruh jompo, tas. guys. Aku jompo. Maaf aja nih. Tapi tuh Pegel ya. aku kalau di pesta tuh biasa tuh makan nasi itu terakhir. Keliling dulu ya lain. Biasanya gitu kalau aku. Tim cari cemilan gitu kayak es krim terus siomay. Biasanya ada tuh. Segala macam. Oleh mau nanya dong, kalian Apa punya tuh? comfort food? Apa? Comfort food. Itu ya? Apa tuh artinya Comfort bang? food. Comfort food itu kayak makanan yang bisa bikin kalian ngerasa kayak gitu rasanya. Akhirnya aku tenang gitu. Iya. Kayak misalnya comfort. kalian kalau stres gitu kan ya. Makanan. Stres gitu kayak apa sih makanan yang bisa naikin mood kalian gitu. I'm going to answer first. Itu nasi goreng pakai telur. Ya, Aduh. It's my comfort food, man. Don't judge. Oke, no judge, no judge. No judge. Aman. Aku apa ya? Iya, apa yo? Dulu Dipikir-pikir deh. Apa? makin kepikiran. Kalau oleh Ampun. Kalau ini agak lumayan aneh sih. Kalian tahu cream soup ya KFC? Itu. Tahu. Oh, iya. Tahu. Nah, kenapa kalau makan itu tuh tiba-tiba badan sehat, pikiran lancar? Waduh. Sumpah. Oleh kalau sakit makannya itu mulu. Agak beda ya, agak lain ya. Cuma Comfort emang food itu itu. apa ya? Cream soup itu emang comfort food banget sih sebenarnya. Karena anget kan, anget dan kayak ya, makannya ringan gitu. Oh, aku juga sama sih sekelas sup juga. Sapo tahu.
Oh ya, sapo tahu Nah. is good. Tahu tuh. Comfort food. Makan sama nasi anget kan. Waduh. Waduh. Biasanya sih sapo tahunya aku banjirin ke nasinya. Jawab. Iya, itu oke. This again. Sama. This again. Ini nggak pakai Apa nasi ya? goreng kan, Gin? Tahu. Tergantung kalau yang jual sapo tahu ada nasi goreng, aku beli nasi goreng. Iya, saya sebut. Tapi to be honest nggak pernah campurin nasi goreng sih. Aku biasa kalau sapo tahu nasi putih. Karena apa ya? Rasa sapo tahu tuh kan udah cukup kuat ya, ininya kayak kuahnya gitu. Kalau dicampur nasi goreng takutnya nabrak rasanya. Oke. Semua kepikiran guys. Comfort food aku apa? Soalnya udah lama nggak ada yang comfort aku. All around me are familiar faces. Jelek banget jadi sumpah. Aduh. Wah, ampun guys, ampun guys. Aku tapi serius. Tapi serius apa ya? Kalau misalnya kalau dipikir-pikir comfort food tuh apa gitu? Coba apa gitu yang kuah-kuah gitu kah? Kadang Kuah-kuah. Indomie aja bisa di comfort food loh. Kayak Kalau mikir kuah-kuah tuh pasti kepikirannya udon. udon. Baru game udon. Kesebut. Satu poin untuk Rija. Ya ampun, tapi memang itu tempat favorit aku sih guys. Baru game udon ya. Aduh, sebut lagi. Sebut lagi. M udon. Itu kalian kalau makan di situ mau makannya apa guys? Kalau aku Udah sih pasti ini sih. aku Nikudon. Aku tuh yang apa yang kering gitu loh. Ininya udonnya. Oh, Yang daging. Aku lupa nama menunya. Aku selalu pesen yang itu sih. Abura. Iya, Abura. Bener. Abura soba. Nggak soba ya? Enggak, yang udon. Abura udong. Aku sih kalau ke tempat-tempat gitu bisa nyari yang mie-nya agak kayak locupan, tau nggak, mie-nya yang agak tebel gitu, bulat tapi agak tebel. Udon. Udon? Udon ya, benar juga. Iya, Udon. Menurut lo What were you thinking, bro? Oh iya juga ya, masuk akal. Bisa tuh ada, kadang pernah nggak sih kalian kayak masuk ke tempat mie tuh ditawarin mau mie-nya yang kecil, yang keriting, atau yang kayak Itu ramen. oh itu ramen, ya. Itu ramen. Biasanya kayak gitu. Nah. Yang keriting atau yang lurus, hard, soft gitu kan. Udah kayak ban buat balapan nih. emang ada ban buat balapan keriting, tolonglah. Enggak, bukan maksudnya hard sama softnya. Astaga, kalau bannya keriting jatuh. Orang mau kering jatuh. Mana nggak bulat? Kalau oleh apa tuh, Le? Pernah ke M Udon nggak? Enggak Makan pernah. apa tuh, Le? Nggak pernah. Wah, Coba sekali. Aduh. Kita harus bawa oleh guys ke M Udon. M Udon. Bisa lah sekalian kan. Tapi tuh biasa ya, di M Udon tuh side dish-nya nggak enak anjir. Side dish-nya aku cuma makan katsu. itu Apa ya? gorengan nggak sih? Iya, kayak goreng-gorengannya kayak tempura Iya. itu nggak enak cuy. Aku cuma ngambil katsu. Aku tuh pernah kan kayak aku penasaran gitu kan, kayak pesen apalah yang kayak kuah-kuahnya gitu, kayak toribol apa gitu, kayak fishball gitu juga. Terus kayak tempuranya itu rasanya tuh aneh semua anjir, kayak sangat proses gitu loh rasanya. Soalnya memang proses. Nah itu dia, tapi rasanya tuh kayak at least kalau kayak di restoran M gitu kan ya, itu kayak agak hilang dikit rasa prosesnya gitu kan. Tapi kalau di situ tuh kayak this is processed food. Ya kalau mau yang gimana ya? Yang sangat tidak terasa kan mahal biasanya tempatnya kayak Iya gitu. sih. Kan. Kita cannot choose a lot, bro. Kalau fast food yang Because kids enak be dan nggak choosers. kerasa proses tuh restoran Y sih, yang Jepang juga. Oh iya. Oh, tahu. Aku nggak tahu nih, aku nggak tahu nih. Aku nggak tahu nih. Wah, dia nggak tahu. Nggak tahu Y. Aku coba pikir dulu. Coba pikir. Yoi. Ya. Oh, tahu. Iya. Karakter. Iya. Udah. Nah itu tuh enak tuh, nggak ada rasa prosesnya.
Oh, dia baru Maaf Kak. Cuman aku tadi pernah buru-buru. pesen onsen egg-nya ya, yang di sana dulu dia pernah ada menu onsen egg-nya kan di restoran Y itu. betul. Nggak enak anjir. Oh, ya gimana ya? What do you expect from telur Indo? Kalau Asli. misalnya onsen egg tuh kayak harus yang udah terpilih gitu kan. Kalau misalnya pilihnya salah, agak ini ya. Ya agak nggak. Tapi ada restoran yang enak tuh, apa onsen egg-nya. Restoran M. Restoran M. M lagi di. Ma- M apa ma- nih? lagi. Mau Oh iya iya iya. Oh, iya. Aduh. onsen egg-nya enak. Aduh. Enak itu. Aku jujur ya guys, jujur aja deh. Aku sambil nyari onsen egg itu apaan? Menunya yang mana? Aku sambil nyari nih. Itu telurnya yang kayak telur rebus gitu loh, Fer. Telur Tapi- setengah mateng. Iya, Kalau bisa telur setengah dibilang. mateng. Ah iya iya iya. Makanya kalau telurnya jelek ya nggak enak. Kayak di Makanya. OA ya gitu kan itu. Oh iya, Kalau kata aku sih Ayo. telurnya tuh tidak fresh ya, nggak berasa ini apa disimpan lama gitu. Are we getting cancelled, bro? Enggak. Harusnya Kritik enggak sih. ini apa? Suara pelanggan. Aduh. Oh enggak. Aku kira suara ini kan. Iya, aku juga hampir ngomong itu kayaknya. Tut. Agak berbahaya Enggak, gitu. Kak. Enggak. Parah banget Gin Gitsune emang. Kok aing lagi Mau gitu lebih kan. parah nggak? Ini lebih Pak parah namanya Rize Kureo. Enggak. apa Le? Enggak, jangan. Waduh. Le, mumpung bisa di ini nih. Ini bisa didengarkan dirilis nih suaranya, Le. podcastnya Le, ini suara didengarkan tuh, Le. Waduh. Udah kayak guys, kalau begitu kita mending tutup dulu di sini kayaknya nih udah mulai gak baik otaknya. Ketemu lagi di stream selanjutnya ataupun di acara Virtualite lainnya ya. Jangan lupa dicek channel-channel kita ada di deskripsi Di channel deskripsi. Virtualite. Dan jangan lupa juga buat cek Tokopedia Virtualite di tokopedia.com/virtualite ya. Virtualite. Biasa atau cari aja Virtualite gitu. Jangan lupa juga, cek podcast yang lain ya. Podcast yang lain ada 2 tim lagi kalau nggak salah. Dari tim podcastnya Aruyuki Hotauhio sama tim podcastnya Maya Hato Toruchame. Jadi kalian semua yang udah dengerin podcast ini terima kasih banyak. Ya aku di Semoga sini Gin Gitsune menghibur. Gehena. Ya semoga menghibur ya podcast kita ya. Kita ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu kan ya, daripada kita udah semakin lama semakin nggak jelas gitu kan, semakin ke pinggir ini udah mulai ke pinggir banget tuh tadi. Bahaya. Ya kan daripada kita jatuh mending kita udahlah kita rem dulu ya kan. Jangan lupa buat dukung teman-teman sesama Virtualite juga. Banyak semuanya mereka sangat talented dan sangat juga asik buat ditonton. Check them out di deskripsi channel Virtualite ya. Jangan lupa juga follow sosial media kita. Cek aja lah intinya semua talentnya. Kalian cari namanya bakal nemu langsung di Twitter, Instagram, TikTok dan semua dan lain-lainnya. Oke, kalau kayak gitu podcast Mudik with Virtualite kita. Aku Gin Gitsune, di sini ada Oleax, ada Rize Kureo dan ada Ferion Rozu. Kita akhiri dulu. Thank you so much. Bye bye. Undur diri. Bye bye. Bye-bye. Otsu. Otsu. VN.